Sami Zayn ternyata si penyerang misterius. Turut berduka untuk CM Punk. Chris Jericho buka suara tentang situasi WWE-nya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sami Zayn ternyata si penyerang misterius. Identitas sosok misterius berbaju serba hitam masih jadi teka-teki setelah WWE Survivor Series War Games. Sam Roberts, si ahli backstage-nya WWE, ngira kalau pengkhianat terbesar The Bloodline bisa jadi dalang serangan ke CM Punk. Pertandingan War Games versi yang cowok berakhir gantung banget. Ada seorang bertopeng yang ngehajar CM Punk, ngasih tendangan ke muka dan injak kepalanya. Distraksi itu bikin tim babyface kehilangan momentum dan Braun Breaker langsung nyelesain semuanya dengan spear yang benar-benar ngebelah CM Punk jadi dua. Rumornya sih Austin Theory lah yang bantu The Vision pas di San Diego weekend kemarin. Di podcast Not Sam Wrestling, analisis WWE, Sam Roberts bahkan ngasih kemungkinan kalau pelaku misterius itu adalah Sami Zayn. Kemarin ada yang nyebut-nyebut nama Sami Zayn dan ada juga yang ragu. Masa Sami Zayn? Karena ya orang ngerasa Sami butuh refresh. Kayaknya udah saatnya dia di-refresh. Tapi gimana kalau Sami Zayn bukan lagi si sosok yang lovable? Bukan lagi everyman yang manis, bekerja keras, yang gayanya, yeay aku pasti bisa. Saya mikir mungkin aja pegulat asal Kanada itu udah mencukur rambut dan mendekin jenggot sebagai bagian dari perubahan karakter yang udah lama ditunggu. Sami Zayn sendiri nggak ikut WWE Men War Games karena lagi ribut sama The MFT di SmackDown. Beberapa saat sebelum acara, mantan anggota OG Bloodline itu sempat bilang dia ngerasa aneh nggak bareng saudara-saudara Samoanya di kandang War Games. Tapi dia tetap dukung mereka. Sekarang Sami mungkin lagi adem-adem aja sama The Bloodline, tapi dulunya dia pernah belokin badan dan ninggalin mereka. Menurut kalian, apakah Sami Zayn bisa jadi orang di balik penyerang di War Games? Komen di bawah. Turut berduka untuk CM Punk. CM Punk baru aja kalah di War Games kemarin, tapi kayaknya kabar buat sang juara dunia ini makin berat. Ngumumin kabar sedih kalau hewan peliharaan kesayangannya, Larry, udah meninggal. Larry itu bagian penting dari hidup CM Punk dan AJ Lee beberapa tahun terakhir dan disayang banget sama fans dan para superstar. Punk nulis pesan panjang kayak gini. Rasa sedih yang kita bawa itu harga yang kita bayar buat cinta tanpa syarat. Larry kecil kita nyebrang Rainbow Bridge, masih dalam pelukan kita. Dia aman dan bahagia, dikelilingi kasih sayang. Kita nge-rescue Larry dari pos Chicago bulan Februari tahun 2015, dan dia ngubah hidup kita. Aku gak akan pernah bisa nemuin kata-kata yang cukup buat ngejelasin betapa kita sayang sama dia atau seberapa besar kebahagiaan yang dia bawa. Gak ada tulisan atau foto yang bisa bikin dia terwakili dengan benar. Dia hidup panjang dan luar biasa. Dia bikin semua tempat yang kita datengin jadi rumah. Larry adalah salah satu hewan peliharaan paling dikenal dari semua superstar WWE, dan si Punk serta AJ Lee kemungkinan besar bakal nemuin cara buat ngeabadikan kenangannya. Menurut kalian, apakah Larry itu peliharaan bintang WWE yang paling terkenal? Komen di bawah. Chris Jericho buka suara tentang situasi WWE-nya. Belakangan ini juga muncul rumor soal Chris Jericho yang mungkin balik lagi ke WWE setelah kontraknya di AEW habis akhir tahun 2025. Kabarnya WWE punya ketertarikan besar buat bawa Jericho pulang. Jericho baru-baru ini diwawancara sama The Team West Big Show, dan ini yang Jericho bilang. Selalu ada hal baru yang datang ke mejaku. Seru sih ngeliat semua rumor itu. Jelas ada urusan wrestling, musik, podcast, tapi kadang ada juga kesempatan-kesempatan lain. Kamu gak pernah tahu apa yang bakal muncul buat aku, tapi aku selalu sibuk. Gak ada habisnya. Hal-hal itu bisa terjadi, dan kalau udah kejadian biasanya cepet banget. Jadi aku harus siap. Tapi yang paling penting, aku menikmati semua yang aku lakuin. Aku cinta semua kerjaanku, dan itu kehormatan buat bisa ngejalanin mimpi-mimpi ini dan ngerasain semua pengalaman ini. Aku belum selesai di dunia gulat, aku masih nyusun semuanya, dan kita lihat nanti aku bakal mendarat di mana. Tapi aku cukup yakin kamu bakal lihat aku di ring gulat di suatu tempat tahun 2026. Menurut kalian, apakah Chris Jericho harus kembali ke WWE di Royal Rumble? Komen di bawah. Roman Reigns ungkap siapa yang lebih baik dari dia. John Cena pernah nyebut Roman Reigns sebagai yang terbaik sepanjang masa. Triple H bahkan bandingin efek Roman Reigns sama The Undertaker.
Prestasi Roman Reigns sudah bikin dia ada di level atas yang cuma dihuni sedikit orang. Dan kalau mau nanyain siapa yang lebih baik dari dia, ya siapa lagi kalau bukan Tribal Chief-nya sendiri. Pas lagi tanda tangan foto, tim dari Fanatics, partner merch-nya WWE, nanya ke Roman buat ngomong stop kalau ada nama yang lebih baik dari dia. Daftar nama pun muncul dari Bron Breakker, Seth Rollins, Cody Rhodes, LA Knight. Roman masih santuy, nggak goyah sedikit pun. Tapi pas nama Ric Flair keluar, Reigns langsung berhenti. Senyum lebar, angkat kepala, nunjuk dan bilang Ric Flair. Dalam biografi Ric Flair tahun 2023, sejarawan Tim Hornbaker nyebut Ric Flair sebagai the last real world champion. Highlight karir yang isinya tur tanpa henti dan pertandingan berkualitas tinggi. Jadi juara dunia NWA, Ric Flair jalan keliling kota, negara bagian, sampai negara lain tanding lebih dari 300 kali dalam setahun. Walau jadwalnya gila, performa Ric Flair hampir nggak pernah turun, baik lawannya Harley Race, Dusty Rhodes, atau Ricky Morton. The Nature Boy bikin tiap match kerasa kayak perang besar, dan dia selalu bikin lawannya kelihatan lebih hebat. Bintang muda kayak Lex Luger dan Nikita Koloff kelihatan kayak veteran gara-gara skillnya Ric Flair. Di beberapa sisi, Roman punya aura yang mirip. Dia udah ngangkat banyak pegulat jadi bintang level juara dunia selama beberapa tahun terakhir. Tapi reaksi dia soal Flair tadi nunjukin satu hal. Meskipun dia adalah head of the table, Ric Flair masih dan selalu jadi the man. Menurut kalian, apakah Roman Reigns itu lebih baik dari Ric Flair? Komen di bawah. Banyak bintang WWE yang gak suka Gunther jadi lawan terakhir Cena. The Ring General, Gunther muncul sebagai kandidat terkuat buat jadi lawan terakhir John Cena di WWE. Setelah rumor bilang Triple H pengen sosok rival yang beres dan punya aura era The Fighting buat farewell-nya Cena. Mantan juara Intercontinental itu balik lewat turnamen Last Time Is Now dan dia ngehancurin semua yang ada di depannya. Final turnamen Last Time Is Now sekarang udah resmi, Gunther lawan LA Knight dan pemenangnya bakal jadi lawan terakhir John Cena. Melihat semua pertandingan turnamen, final ini jelas bikin fans dari seluruh dunia penasaran karena dua-duanya bisa kasih aksi terbaik mereka. Tinggal satu kemenangan lagi sebelum dapat tanggal spesial sama John Cena. Walaupun banyak yang yakin Gunther bakal sapu bersih turnamen ini, update dari backstage terbaru justru bikin dunia gulat rame. Menurut laporan terbaru, beberapa nama besar di perusahaan gak seneng kalau Gunther jadi lawan terakhir Cena. Walaupun hal ini kemungkinan gak bakal ngubah hasil final Gunther versus LA Knight, update ini bikin fans mikir apakah ada orang di dalam perusahaan yang mulai kehilangan minat ke Ring General. Waktu yang bakal jawab apa rencana WWE selanjutnya. LA Knight sendiri udah di-build cukup kuat sepanjang turnamen Last Time Is Now, dan kalau dia ngalahin Gunther buat jadi lawan terakhir Cena, itu bakal jadi dorongan karir yang gila banget. Meski Knight pantas dapat momen gede itu, WWE kelihatannya belum siap ngasih dorongan sebesar itu. Dengan hype fans yang pengen lihat Gunther versus Cena di Saturday Night's Main Event, kelihatannya Knight belum bakal ambil alih posisi itu. Tinggal nunggu waktu buat lihat langkah WWE berikutnya. Menurut kalian, siapa yang lebih pantas jadi lawan terakhir John Cena? Gunther atau LA Knight? Komen di bawah. Rumor palsu tentang kehadiran John Cena di tahun 2026. Ada sebuah gambar viral di internet bikin banyak fans WWE bingung soal tanggal dan lokasi Raw after WrestleMania. Grafik itu yang tampilannya mirip banget halaman resmi WWE.com nyantumin kalau episode tersebut bakal digelar tanggal 21 April, jam 4:30 sore dari T-Mobile Arena Las Vegas. Dari jauh sih kelihatan resmi, tapi kalau dilihat lebih dekat, info itu ternyata bukan bocoran tahun 2026. Itu tuh halaman lama. Bukti paling jelas ada di tanggalnya. Grafik itu bilang 21 April, tapi di tahun 2026, tanggal 21 April itu jatuhnya hari Selasa, bukan hari Senin. WrestleMania 42 digelar tanggal 18 dan 19 April 2026, jadi Raw after WrestleMania harusnya jatuh di Senin, 20 April 2026. Tanggal 21 April itu sebenarnya cocok buat kalender 2025. Wajar kalau banyak orang yang bingung, WrestleMania 41 dan WrestleMania 42 sama-sama di Las Vegas di Allegiant Stadium. Raw after WrestleMania 41 emang digelar di T-Mobile Arena tanggal 21 April 2025. Jadi halaman yang viral itu kemungkinan besar hanyalah sisa dari event tahun lalu atau halaman cage yang masih nyangkut di searching machine. Tanda lainnya fokus besar ke John Cena yang di grafik itu pakai branding The Last Time Is Now, slogan pensiun resminya buat tahun 2025.
Cena udah ngejelasin karir in-ringnya bakal selesai bulan Desember ini dengan match terakhir tanggal 14 Desember. Menurut kalian, apakah John Cena bakal muncul di WWE lagi tahun depan? Komen di bawah. TNA masih akan tetap kolaborasi dengan NXT. TNA Wrestling yang bakal pindah tayang ke AMC tahun 2026 sempat bikin banyak orang bertanya-tanya, terutama soal apakah kerjasama antara WWE dan TNA bakal berakhir. Tapi kabar terbaru bilang kalau hubungan kedua perusahaan itu masih aman banget. Laporan terbaru bilang kalau rumor-rumor itu sama sekali nggak benar. Sumber bilang, PW Insider udah ngobrol sama sumber dari kedua perusahaan dan mereka tegas banget bilang kerja sama multi-year yang diumumin bulan Januari 2025 itu tetap jalan terus. Sumber WWE juga bilang mereka udah dikasih tahu soal deal TNA sama MC jauh sebelum pengumuman hari ini. Jadi bukan kayak TNA ngejebak atau ngeblindset mereka. WWE juga nunjukin kalau NXT bahkan disebut di press release-nya MC dan TNA hari ini. John Alba dari Sports Illustrated juga langsung bantah anggapan kalau kerjasama ini bakal bubar. Dengan ngasih update, Presiden TNA Carlos Silva ngejelasin, bilang kerjasama WWE-nya kuat dan sama sekali nggak ada kebenaran kalau itu bakal berakhir. Sumber TNA lain yang posisinya tinggi bahkan lebih belak-belakan ngomong kalau laporan itu 100% omong kosong. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan kolaborasi TNA dengan NXT? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.